Saya, dari perdagangan hari ini mungkin, hari ini cukup bisa ada, sentimen positif ya mungkin karena kalau kita lihat kemarin, sebenarnya sentimen positif dari kemarin, malam itu adalah, pembukaan ekonomi untuk di negara-negara seperti di Eropa dan di Amerika. Jadi ini bisa jadi sentimen positif untuk, indeks regional. Tapi untuk Asia sebenarnya, lebih didorong karena adanya pemerintah Bank Sentral Jepang melakukan, stimulus, terhadap pasar ekonominya. Jadi itu yang bisa menjadi, stimulus sentimen positif bagi IHSG hari ini. Dan kalau kita lihat pergerakan, EIDO, ETF dari Amerika Serikat di kemarin malam, menunjukkan, sinyal yang cukup positif. Jadi, kelihatannya hari ini, semoga indeks kita bisa bertahan di, zona positif. Ada penelitian dari Singapura, Indonesia ini diproyeksi bisa mengakhiri puncak pandeminya bahkan ini ada spesifik sampai ke tanggalnya Mas Christopher, 3 Juni 2020. Ini tentu saja harus kita amini harapan kita semua. Bisakah ini paling tidak menjadi sentimen yang bisa menggerakkan pasar kita lebih pede, lebih optimistis lagi di hari ini, hari Selasa? Kalau kita lihat memang dari negara-negara yang lain memang sentimen, untuk pembukaan ekonomi itu merupakan, narasi yang cukup positif ya. Jadi kalau kita lihat memang di bursa seperti Amerika dan Eropa, memang sentimen-sentimen, pembukaan ekonomi itu sebenarnya, cukup, positif gitu. Walaupun sebenarnya kalau secara realita memang, earnings dari first quarter ini akan cukup lemah. Tapi kelihatannya sentimen, pembukaan ekonomi bisa menjadi lebih besar, dibandingin dengan, reality check, laporan keuangan yang terjadi, mungkin nanti di Indonesia. Jadi harapannya sih memang kalau berita itu benar ya itu bisa menjadi sentimen positif, buat IHSG. Berarti kan ada ekspektasi di second quarter bahwa ekonomi sudah kembali normal, walaupun mungkin normalnya itu, kita masih menunggu 3-4 bulan tapi sudah ada ekspektasi bahwa ekonomi akan normal setelah second quarter. Baik, karena ini banyak juga yang menanyakan dan mengcounter. WHO sendiri mengatakan far from over. Bahkan ketika kita mencoba mencari puncak pandeminya saja, WHO menjawab far from over. Apa yang bisa paling tidak meredam kekhawatiran dan menenangkan pasar? Karena banyak yang menyetujui bahwa normalnya, kalaupun kita bilang kondisi paling normal, itu baru kuartal 4. Baik itu makroekonomi maupun perjalanan perdagangan di equity market. Setujukah dari perspektif Anda kuartal 4 ini benar-benar normal? Itu pun juga baru awal-awal tahap normal. Kalau saya, perhatikan mungkin dari market-market yang lain memang ya normalnya itu memang kalau kita lihat dari Cina saja mungkin dari setelah lockdown itu mereka membutuhkan waktu 45 hari untuk merestart, ekonominya. Iya. Sedangkan Indonesia kalau memang nanti, puncak pandeminya berakhir di 3 Juni, berarti kan kurang lebih 1 bulan dari sekarang. Ya mungkin butuh waktu sekitar 1 sampai 2 bulan untuk restart ekonominya, kemudian, ekonomi berjalan normal, walaupun nanti, realitanya di lapangan pasti banyak yang melakukan physical distancing, kemungkinan besar dari retail juga tidak akan full seperti biasanya, dari restoran-restoran juga tidak akan, penuh seperti biasanya. Jadi memang, kalau harus sampai ditemukan dulu obatnya atau mungkin vaksinnya. Kalau mungkin vaksin masih lebih jauh ya, tapi kalau at least sudah ada obat yang bisa cukup, menggaransi bahwa, eee, orang-orang ini bisa sembuh dari virus COVID-19 dalam waktu yang cukup singkat, ya saya rasa ekonomi akan kembali pulih. Tapi kalau memang nanti belum ada obatnya, ya memang berarti ya dalam mungkin 6 bulan ke depan akan terjadi physical distancing, ya itu berarti kan, restoran-restoran tidak akan full, retail-retail tidak full, tapi at least sudah ada ekonomi, yang mulai berjalan. Jadi kita mungkin nggak expect negative growth lagi, tapi mungkin sudah ada pertumbuhan, tapi mungkin pertumbuhannya juga lebih stabil.